Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Soli dan Soliha? Di pagi hari ini, Sahabat Rizky berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kali ini kita belajarnya adalah sudah memasuki tema 2 di subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Yang akan kita bahas itu adalah muatan bahasa Indonesia, ciri-ciri benda dalam teks pendek, muatan PPKN, aturan yang berlaku di rumah. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk belajar hari ini, seperti biasa, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Semoga anggota keluarga kalian yang ada di rumah juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar muatan bahasa Indonesia dulu ya. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.1. Setiap benda mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, kalian bisa membuka buku petik 2B. Nah, bisa dibuka buku petik 2B-nya, bisa dibuka halaman 7. Nah, di situ ada ciri-ciri benda dalam teks pendek. Nah, setiap benda itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri benda itu bisa dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, permukaan, rasa, dan juga wujud. Nah, yang pertama, warna benda. Warna benda itu bisa dibedakan ada warna merah, hijau, biru, hitam, coklat, dan abu-abu. Yang kedua adalah ukuran benda. Nah, ukuran benda itu ada benda yang lebih kecil, benda yang sedang, benda yang lebih besar. Bendanya itu ukurannya berbeda-beda, lebih kecil atau lebih besar, atau bahkan sama ukurannya, sama-sama besar atau sama-sama kecil. Nah, untuk bentuk benda itu sangat bermacam-macam. Nah, bentuk benda ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk kubus, dan ada yang berbentuk balok. Nah, itu benda yang berbentuk bola itu bermacam-macam. Contohnya ada bakso, kelereng, buah melon, semangka. Nah, contoh benda yang berbentuk tabung itu ada tong sampah, pipa atau paralon, kue astor atau drum. Nah, yang berbentuk kubus ada dadu, bak mandi, kotak kardus, puzzle warna. Yang berbentuk balok atau persegi panjang ada contohnya almari, kotak snack, kotak kapur, kotak televisi, dan lain-lain sebagainya. Permukaan benda yang keempat adalah permukaan benda. Nah, permukaan benda itu bisa dibedakan menjadi 2. Ada benda berbentuk kasar, itu yang memiliki sifat kasar, geser, tidak halus saat diraba, dan sangat terasa ketika diraba. Nah, ketika diraba itu sangat terasa, permukaannya itu kasar. Dan yang kedua itu halus. Halus itu lembut, ketika dipegang itu lembut, licin, tidak kasar saat diraba. Nah, ini benda yang permukaannya kasar, itu contohnya ada buah salak. Nah, ini kulitnya ketika diraba itu kulitnya kasar. Nah, yang kedua ada buah durian, juga sama. Ketika dipegang itu permukaan kulitnya itu kasar. Beda lagi kalau buahnya yang ada di dalam itu halus. Nah, buah yang ini contoh benda yang permukaannya halus, itu ada contohnya ada buah semangka. Nah, contoh lain ada kapas, bulu, kertas, ini yang permukaannya halus. Dan benda itu permukaannya itu selain ada kasar, ada halus, juga ada yang
permukaannya basah ataupun kering. Nah, ciri-ciri benda yang kelima itu adalah rasa benda. Nah, rasa benda itu ada benda yang memiliki sifat asam, contohnya jeruk nipis, asam, tomat. Dan yang memiliki rasa manis itu contohnya adalah gula. Yang memiliki rasa pedas itu contohnya cabai atau sambal. Yang memiliki rasa asin itu dari garam. Dan yang memiliki rasa pahit itu contohnya obat, daun pepaya, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri benda yang keenam itu adalah wujud benda. Nah, wujud benda itu ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Nah, benda padat itu memiliki bentuk yang tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Contohnya payung, kamera, bola, televisi, jam tangan, handphone, buku, mobil, pensil, mainan, dan lain sebagainya. Itu contohnya adalah benda padat. Nah, tadi benda padat itu ketika dipindahkan ke tempat yang berbeda itu bentuknya tetap. Misalkan pensil mau dimasukkan ke dalam gelas. Nah, pensilnya bentuknya tetap seperti pensil. Nah, contoh lain handphone. Ketika handphone dimasukkan ke dalam kotak. Nah, handphonenya tetap, bentuknya tetap. Terus contoh lain bola basket dimasukkan ke dalam keranjang bola basket. Nah, tetap bentuknya tetap seperti bola, bentuknya lingkaran tetap. Wujud benda yang kedua itu adalah benda cair. Nah, benda cair itu memiliki ciri bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Contohnya adalah madu, minyak goreng, kecap, sirup, air, susu, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak sekali contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Nah, benda cair tadi bentuknya itu berubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Ini ada contoh kecap. Ketika kecap itu, kecap tadi kan ada di dalam botol ya. Ketika kecap tadi mau dituangkan ke dalam mangkok, maka bentuknya sesuai dengan wadahnya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam mangkok, maka kecapnya bentuknya seperti mangkok. Contoh lain, minyak goreng. Nah, minyak goreng tadi yang semula berada di dalam botol dituangkan ke dalam mangkok, maka minyak goreng tersebut itu bentuknya sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Ketika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Ketika dipindahkan ke dalam mangkok, nah itu bentuknya sama dengan mangkok ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah benda gas. Nah, benda gas itu memiliki ciri bentuk dan ukurannya sesuai dengan wadahnya dan menempati ruang dan menekan ke segala arah. Nah, benda gas ini tidak bisa dilihat ataupun dipegang. Benda gas ini contohnya ada udara dalam balon, gas LPG, uap air, asap pabrik, dan awan. Nah, beda lagi ketika balon itu kita tiup. Nah, di dalamnya balon itu terdapat udara. Nah, di situ terdapat udara. Nah, udara tersebut itu merupakan benda gas. Tapi kalau balonnya itu termasuk benda padat. Jadi benda gas itu tidak bisa dipegang. Nah, ini contohnya itu bukan balonnya, melainkan udara yang ada di dalam balon. Nah, itu disebut dengan benda gas. Nah, ini tadi juga menempati ruang dan menekan ke segala arah. Nah, misalkan ketika balon itu kita tiup bentuknya kecil, maka bentuk dan ukurannya itu sesuai dengan tempatnya. Nah, bentuknya kecil. Beda lagi ketika balonnya itu kita tiup besar, ya tetap akan mengikuti ukuran balonnya, jadi besar seperti itu.
Ini selanjutnya adalah ke materi PPKN, aturan yang ada di rumah. Nah, kalian solih-solihah bisa melihat atau membaca aturan yang ada di buku petik. Kalian bisa membuka halaman 19 buku 2B karena kita sudah masuk di tema 2. Di tema 2 bermain di lingkunganku, di subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Nah, di sini jelaskan aturan yang ada di rumah. Nah, aturan ketika di rumah itu banyak sekali loh, solih dan solihah. Kegiatan di rumah itu mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu ada aturannya. Ada aturan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Aturan itu dibuat agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau tidak ada aturan, maka hidup kita akan berantakan. Ya, solih-solihah. Nah, aturan itu dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita memenuhi atau menaati aturan, kegiatan akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Dan aturan itu telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Aturan yang ada di rumah dibuat oleh orang tua. Orang tua kita siapa? Ayah dan bunda. Aturan yang ada di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga, siapa saja. Ayah, ibu yang membuat aturan juga harus menaati aturan. Ada ayah, bunda, kakak, adik, nenek atau kakek yang ada di rumah. Nah, ini berikut contoh aturan yang ada di rumah. Memberi salam ketika masuk dan keluar rumah. Nah, ketika masuk dan keluar rumah, kita harus memberikan salam. Tidak langsung ketika pintu terbuka, kita harus menyelonong langsung masuk ke dalam rumah. Nah, itu membuat orang tua atau anggota keluarga yang ada di rumah itu kaget. Nah, misalkan kita pulang dari sekolah tidak mengucapkan salam, langsung masuk ke dalam rumah. Nah, otomatis orang tua yang ada di rumah kaget. Ataupun kita meskipun bukan masuk ke dalam rumah kita sendiri, atau kita masuk ke dalam rumahnya orang lain, apalagi itu sangat tidak sopan. Kita harus mengetuk dan memberi salam dulu ketika masuk. Terus aturan yang kedua, menyimpan sepatu atau sandal di tempatnya. Ketika kita sebelum atau sesudah atau pulang dari aktivitas di luar, nah, kita harus menyimpan sepatu atau sandal di tempatnya, tidak boleh menyimpan di sembarangan. Nah, kenapa Ustazah kok tidak menyimpan kita tidak diperkenankan untuk menyimpan atau menaruh sepatu atau sandal di sembarangan? Ya, karena kalau tidak disimpan di tempatnya, ketika kita mau memakai barang tersebut, memakai sepatu tersebut, kita tidak bingung dalam memakai atau mencari. Nah, kalau sudah tersimpan di tempatnya, jadi kita ingat, oh iya sepatu itu ada di rak. Nah, jadi ketika kita kondisi dalam buru-buru atau mau bepergian, itu langsung mencari tempat sandal atau sepatunya. Dan kalau nggak disimpan secara rapi, itu sepatu dan sandal itu berserakan di luar. Dan ketika dipandang itu sangat merusak pandangan. Yang terakhir, merapikan mainan setelah bermain, dirapikan, tidak berserakan, karena ketika kita bermain dan mainan itu berserakan, ketika ada anggota keluarga kita sedang mau berjalan atau melewati tempat tersebut, nah itu bisa berbahaya, bisa terpeleset ataupun terjatuh. Apalagi kalau berjalan tidak melihat jalannya, tidak sengaja menginjak lego ataupun menginjak
bola yang licin atau kelereng yang licin. Nah, itu bisa sangat berbahaya sekali, bisa terjatuh, terpeleset, bahkan bisa mengancam jiwa loh sholih dan sholihah. Kalau jatuhnya itu sangat berbahaya, mengeluarkan darah yang sangat banyak. Jadi kalian harus merapikan mainan setelah bermain. Nah, aturan yang ada di rumah kalian masing-masing itu berbeda-beda. Kalian bisa menyebutkan apa saja yang aturan, termasuk aturan yang ada di rumah kalian. Karena di rumah kalian itu, di rumah antara rumah, misalkan di rumahnya Mas Iqbal atau di rumahnya Mbak Auri, itu aturannya itu berbeda-beda. Nah, contoh lain, aturan yang ada di rumah, merapikan tempat tidur, rapikan mainan setelah selesai bermain, dan berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi Bahasa Indonesia dan PPKN hari ini ada kurang jelasnya. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, mari seperti biasa, mari kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sholih-sholihah, tetap jaga kesehatan, makan yang banyak ya, dan istirahat yang cukup. Semoga Allah melindungi kalian beserta anggota keluarga kalian yang ada di rumah, dan Allah memberikan kalian sehat jasmani dan sehat rohani. Amin ya rabbal alamin. Ustazah pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.